Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi badi'il hadi ila bayani mahya'ir wasyadi amadda arbaban nuha warassama syamsal bayani fi suduril ulama wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu basyiran wa nadiran wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Jamaah pengajian Masjid Al-Hikmah, semoga di hari ketiga Pak ya, tetap terjaga semangat untuk beribadah dan juga untuk thalabul ilmi, dan semoga ini tetap terjaga sampai akhir bulan suci Ramadan dan juga sampai seterusnya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai kajian tafsir surah Al-Mu'minun ini, saya ingin menyampaikan satu permohonan, yaitu saat ini saya sedang meneliti kajian pengaruh literasi prinsip ekonomi syariah terhadap efisiensi pembagian harta warisan dan hibah ya, untuk tesis. Maka oleh karena itu nanti saya memohon kepada Bapak Ibu untuk menyedekahkan waktu sekitar 10 sampai 20 menit untuk menjawab kuesioner ya. Nanti akan saya bagikan, minta tolong kepada salah pengurus. Semoga ini menjadi kontribusi kita untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena saat ini saya sedang mengambil magister di PT IKI, di samping itu juga mengambil program doktor di UIN Syarif Hidayatullah secara bersamaan dua-dua ya. Jazakumullah khairan. Selanjutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, mari kita awali pengajian kita ini dengan tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun.
Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Pentingnya memahami Al-Quran itu saya ilustrasikan begini. Misalnya ada manual book ya, manual book untuk sebuah mesin. Itu kalau manual booknya cuma kita pandangi saja, maka kita kalau ada kerusakan pada mesin ini kita tidak bisa memperbaikinya. Atau manual book ini hanya kita baca saja, tapi kita tidak memahami artinya dan maksudnya, maka kalau ada kerusakan pada mesin kita tidak bisa memperbaikinya. Maka manual book ini kalau kita baca, kita pahami dan kita mengerti, maka jika ada kerusakan pada mesin ini, maka kita bisa memperbaikinya. Al-Quran ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai guidance, sebagai buku petunjuk untuk memperbaiki ya kerusakan moral, untuk memperbaiki ibadah kita, untuk memperbaiki akhlak kita. Jadi syarat utamanya kita harus memahaminya dulu. Setelah kita paham, baru kita praktekkan. Nah, itulah pentingnya kita belajar tafsir Al-Quran. Ya. Kalau tidak, manual book itu hanya kita baca saja, tapi tidak bisa kita menerapkannya dan menjalankannya. Nah, itu. Makanya Quran itu memiliki dua tujuan, liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkaru ulul albab, supaya mereka memahami ayatnya dan supaya mereka berubah dengan ayat yang mereka baca tadi. Tapi memang tidak dapat kita pungkiri, Pak, bahwa sekedar orang baca Quran saja itu sudah mempengaruhi perilakunya, mempengaruhi daya tahan terhadap godaan setan, godaan harta, godaan jabatan, godaan kekuasaan. Itu kemudian memiliki daya tahan terhadap ujian, cobaan, penderitaan. Itu tidak cepat frustasi, tidak cepat bunuh diri. Itu orang kalau baca Quran itu. Itu. Jadi sekedar dia tahu bahwa itu kalamullah yang dibacanya, berarti dia sudah memposisikan dia di barisan orang-orang yang beriman. Itu mempengaruhi. Sama satu lagi, mempengaruhi daya dorong. Ibarat mesin jet pump itu ada untuk menyedot, ada untuk dorong. Mendorong kita untuk segala macam kebaikan. Ya. Coba Bapak perhatikan kalau udah di bulan Ramadan orang baca Quran, dia terjaga dari kemaksiatan dan semangat untuk melakukan kebaikan. Ya. Di masjid kami kemarin hanya ada pengumuman ini mau ada renovasi masjid itu ya. Butuh dana sekian. Itu hanya dalam hitungan beberapa hari dananya udah terpenuhi gitu ya. Suasana di bulan Ramadan, orang karena baca Quran, karena berpuasa di bulan Ramadan, gampang sekali untuk melakukan kebaikan. Nah, satu lagi Bapak dan Ibu rahimakumullah, Quran itu juga harus diamalkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah mengatakan, bagaimana akhlak Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Perangai beliau, perilaku beliau adalah Al-Quran itu sendiri. Artinya Rasulullah menjalankan Quran. Jadi menjalankan Quran itu kalau kita umpamakan, ini ada seorang dokter memberikan resep obat kepada pasiennya. Ini obatnya, ini dosisnya, ini resepnya. Ya, sudah dikasih tahu. Dan si pasien sudah tahu. Tapi sayangnya obatnya nggak diminum. Sebagus apapun resepnya, dosisnya udah sesuai, tapi kalau obatnya nggak diminum, penyakitnya nggak sembuh.
Walaupun kita sudah mengerti dan paham isi dan kandungan Al-Quran, kalau tidak kita terapkan, maka tidak akan sembuh penyakit kita. Karena Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Quran itu penyembuh. Penyembuh penyakit keraguan-raguan, penyakit kebimbangan, penyakit kemunafikan, penyakit kemusyrikan, penyakit kepelitan dan kebakhilan, penyakit kemalasan akan disembuhkan oleh Al-Quran. Mari kita awali dengan tafsir ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Beruntung itu diambil dari kata aflaha, al-falah. Al-falah artinya keberuntungan. Tapi keberuntungan yang dimaksud di sini bukan keberuntungan orang seperti main lotre. Beli 1.000 tiba-tiba dapat 10 juta, bukan begitu, Pak. Tapi al-falah di sini diambil dari kata al-fallah. Fallah itu apa? Petani. Petani yang bercocok tanam, ya, kemudian dia menyiram, kemudian merawat, maka nanti akan panen, ya kan? Maka keberuntungan yang ada di dalam ayat ini adalah orang yang menanam amal soleh, menanam kebaikan, menanam sedekah, menanam tilawah, menanam zikir, menanam santunan kepada anak yatim, menanam bantuan kepada fakir miskin. Menanam dulu al-falah. Jadilah sebagai petani kebaikan, itu Pak. Maka satu saat nanti dia akan panen. Itu yang dikatakan qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Maka sebelum lanjut kepada amalan-amalan berikut, maka yang pertama kali ditekankan Al-Quran adalah pondasi dulu. Pondasinya kokoh dulu, kuat dulu. Suatu bangunan kalau tidak ada pondasinya, ya, bangunan 20 tingkat, ya kan? Tapi pondasinya nggak ada, nanti bangunannya runtuh. Maka pondasi dari segala amal yang disebutkan di sini, pada alladzina hum fi salatihim khasyun walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Pondasinya adalah iman. Kuatkan iman, kokohkan iman. Yaitu apa? Singkatnya iman itu adalah alladzina amanu billahi wa saddaqul mursalin. Yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Beriman kepada Allah, beriman kepada wujudillah, adanya Allah. Beriman kepada sifat Allah, beriman kepada janji-janji Allah, beriman kepada ancaman-ancaman Allah, beriman kepada perkataan-perkataan Allah, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan Allah. Itu dulu pondasinya, Pak. Itu. Baru wasaddaqul mursalin, dan membenarkan para rasul, termasuk beriman kepada hari akhir yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tindakan kita ataupun perilaku kita itu lahir berdasarkan kesadaran. Lahir berdasarkan kesadaran, sadar akan janji Allah, sadar akan surga yang dijanjikan Allah, sadar akan hari akhir. Jadi kita membangun pondasinya dulu supaya kokoh. Maka dikatakan di sini qad aflahal mu'minun. Itu kalau kita bahas ayat ini dari etimologi, dari segi bahasa, itu ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, ada di sini kata-kata qad. Qad itu kalau masuk ke dalam fi'il madhi maknanya litahqiq, untuk menyatakan bahwa apa yang dikatakan dalam ayat ini bukan sebuah kemungkinan, tapi adalah sebuah kepastian. Aflahal mu'minun ini, beruntung orang-orang yang beriman, bukan kemungkinan, tapi adalah kepastian.
Kalau orang bekerja keras di dunia dalam bisnis, mungkin dia nanti kemungkinan besar dia akan sukses, akan berhasil. Ya enggak, Pak? Orang dia ulet, gigih, kerja keras. Tapi kan banyak juga yang orang ulet, gigih, kerja keras tapi bisnisnya enggak berhasil, ya kan? Maka dikatakan kemungkinan. Oh, tapi beda dengan ini. Kalau ini qad aflahal mu'minun, orang yang menanam, orang yang menjadi petani kebaikan pasti akan panen surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada qad di sini. Qad itu kalau udah masuk kepada fi'il madhi lit tahqiq, betul-betul terjadi. Nah, contohnya apa? Qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Apa artinya? Telah berdiri salat, telah berdiri salat. Salatnya udah hampir jadi enggak, Pak? Pasti jadi enggak itu? Ya udah depan mata salatnya kan, makanya pakai qad qamatis shalah gitu. Nah, itu yang pertama, jamaah rahimakumullah, suatu kepastian. Dari mana kita dapatkan kepastian itu? Jadi kepastian itu dari janji Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berpegangnya kepada apa? Berpegangnya kepada janji Allah. Ada orang mengatakan itu akhirat ada apa kagak katanya. Mana dalilnya kalau ada? Bapak nggak usah bingung, bilang lagi, mana dalilnya kalau nggak ada? Ya. Surga itu ada apa enggak? Mana dalilnya? Bilang mana dalilnya kalau nggak ada? Jadi kita sama-sama nggak tahu surga itu ada atau nggak ada. Saya nggak tahu, Bapak juga nggak tahu. Sebab kita nggak pernah lihat surga dan belum ada orang yang pulang dari surga. Tapi manakala dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti seperti di ayat ini, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yang mewarisi surga Firdaus. Ketika diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sami'na wa ata'na, kita beriman, kita percaya dan kita mengamalkan untuk mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Qad aflahal mu'minun. Maka di dalam ayat ini jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang beriman dan menyebutkan kesuksesan mereka, ya, kenikmatan yang akan mereka dapatkan, kebahagiaan yang mereka capai, dan di sini juga dijelaskan bagaimana mereka mendapatkannya. Yang pertama adalah mukminun. Yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya ataupun dalam salatnya. Ya. Nah, ilmu khusyuk ini ada ilmu khusyuk, Pak, ya. Khusyuk itu awalnya berasal dari kognitif. Kognitif itu pengetahuan. Apa pengetahuannya? Yang pertama adalah hudurul qalbi wastihdarul qurbi. Artinya apa? Menghadirkan hati dan menghadirkan kedekatan. Artinya waktu sholat itu Bapak harus sadar bahwasanya ibu, ya, Bapak atau ibu sedang sholat. Itu dulu, sadar, mengetahui, menyadari bahwa kita sedang sholat. Nomor satu itu. Yang kedua adalah istihdarul qurbi, ya, menghadirkan kedekatan. Ya, menghadirkan kedekatan itu artinya apa? Kita hadirkan bahwa kita sedang berada di hadapan Allah Rabbul Alamin. Jadi kita fokus kepada satu titik, ya, fokus kepada satu titik saja, dan menjauhkan segala noise, menjauhkan segala pengganggu dan menjauhkan segala penghalang. Kita fokus pada satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti dari situ lahirlah apa yang disebut sukunul qalbi wa tuma'ninatun nafsi.
hati pun udah tenang. Tenang maksudnya tenang apa Pak? Fokus kepada satu tadi. Gitu. Udah tenang, sukun. Sukun itu tidak bergerak dari titik itu. Tidak berpindah dari itu. La yabaghuna anha hiwala. Mereka tidak pengen yang lain. Gitu. Ada nggak yang lebih indah dari Allah? Ada nggak yang lebih sempurna dari Allah? Ada nggak yang lebih baik dari Allah? Ya. Sukun itu udah mantap di situ, udah diam. Tidak pengen yang lain. Kenapa pengen yang lain? Karena tadi dari awal itu tidak ada kognitifnya, itu nggak ada, nggak menyadari bahwa dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terbayanglah warungnya, terbayanglah tokonya, terbayanglah transaksinya, terbayanglah bulan dan bulanah. Tapi kalau diawali tadi sholat itu dengan hudurul qalbi, sadar. Yang kedua, istihdarul qurbi, menghadirkan kedekatan, maka akan fokus pada satu titik tadi, sukunul qalbi. Hati kita udah berhenti di situ, Pak. Berhenti di situ saja. Kemudian tuma'ninatun nafsi, dan tidak mau pergi dari situ. Tidak mau pergi dari situ. Karena tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih nikmat, tidak ada yang lebih memberikan apapun kepada kita kecuali Dia saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu konsep apa itu? Konsep khusyuk. Nanti dari situ baru muncullah sukunul harakati wa qillatul iltifati wal adab. Muncul tiga. Yang pertama adalah harokatnya, maka dia tidak bergerak. Tidak ada gerakan-gerakan yang lihat ke kanan, lihat ke kiri, pandang ke kanan, pandang ke kiri, ya kan? Kayak orang yang sholat itu diam. Matanya tertuju kemana? Ke tempat sujud. Wan nazru ila maudhi'is sujudi aqrabu ilal khusyuk. Melihat ke tempat sujud mendekatkan orang kepada kehusyukan. Wa qillatul iltifat, dan tidak lihat-lihat gitu. Tidak curi-curi pandang. Awalnya kaum muslimin itu, Pak, kalau sholat lihat ke atas, dilarang. Nah, itu. Nggak boleh. Ya. Kalau kita di Indonesia ini melihatnya ke tempat sujud, kecuali Bapak berada di Masjidil Haram, melihatnya kemana? Ke Ka'bahnya langsung, gitu. Bukan melihat ke bawah, melihat ke Ka'bah. Kalau kita langsung di hadapan Ka'bah. Kemudian yang ketiga, dari tumakninah tadi dan daripada fokus kepada satu titik tadi, maka disitulah hadir adab. Kita menghadirkan adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita di hadapan Bapak Menteri? Bagaimana kalau kita di hadapan Bapak Presiden? Kita beradab. Maka kita ketika berada di hadapan Allah lebih punya adab lagi. Ada orang begitu sholat langsung korek-korek kuping, langsung garuk-garuk, ya, langsung entah kemana ininya. Kenapa? Karena tidak ada konsep khusyuk tadi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, dari situ lahir apa yang disebut fase operasional. Operasional khusyuk itu ya full awareness. Maksudnya apa? Memiliki kesadaran, menyadari setiap kata yang diucapkan, setiap gerakan yang dilakukan. Itu Pak. Lanjutannya itu. Menyadari setiap kata yang diucapkan, setiap gerakan yang dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Atau setiap kata yang didengarkan dari bacaan imam. Sebab kalau kita sholat, kita nggak baca, kita dengarkan bacaan imam. Sadari itu. Tapi Ustadz, saya nggak tahu artinya. Gimana? Oh, sadari aja bahwa yang dikatakan itu adalah kalamullah. Saya lagi bukan mendengarkan Pak Ustadz yang menjadi imam, saya dengarkan Allah yang berkata-kata.
Itu Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini perkataan Allah. Saya lagi dengarkan perkataan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu mendengarkan kalamullah, perkataan Allah, ya. Kemudian maka kalau sudah itu, maka kita akan menjauhkan noise dari pendengaran kita tadi. Noise itu apa? Ya, pemikiran-pemikiran duniawi lah itu. Jangan lagi masuk ke pikiran kita, jangan lagi masuk ke benak kita. Nah, di akhir fase esensial itulah yang dikatakan ruhus shalah. Itulah ruhnya salat, itulah nyawanya salat. Apa itu? Khusyuk. Dan disitulah seseorang akan mendapatkan sebesar apa pahalanya, tergantung sekhusyuk apa dia dalam sholat itu. Ada orang yang dapat 1/10, ada orang yang dapat 1/20, ada orang yang dapat 90. Itu para nabi, itu para wali, para orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ini sedang mencobalah, sedang berusaha. Itu Pak konsep khusyuk itu, ya. Saya ulangi ya, biar kita paham. Diawali dengan kognitif tadi. Kepengetahuan, kesadaran bahwa kita sedang apa? Sedang sholat, Pak. Kita tidak sedang berjualan di pasar sehingga ingat pelanggan, ya. Kita tidak sedang lagi jalan-jalan, tapi kita sedang sholat. Hudurul qaul. Yang kedua, istihdarul qurbi. Kita sedang menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia daripada dia. Tidak ada yang lebih indah dari dia. Tidak ada yang lebih sempurna dari dia. Tidak ada yang paling baik kepada kita melebihi daripada dia. Sehingga hati kita tertuju hanya kepada dia. Itu satu. Ya. Kemudian setelah itu tadi, tapi jangan sepintas. Makanya yang kedua langkahnya adalah sukunul qalbi. Hati kita udah mantap di situ. La yabaghuna anha hiwala. Nggak mau pindah. Karena percuma pindah, nggak ada yang lebih indah. Orang pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain, kontrakan yang ini lebih bagus, ya kan? Ya kan? Daripada kontrakan yang pertama, dia pindah, ya kan? Dia pindah dari bank ini ke bank ini, bank ini lebih bagus pelayanannya, pindah. Tapi ini tidak ada yang lebih indah dari Allah, tidak ada yang lebih sempurna dari Allah, tidak ada yang memberi imbalan yang lebih besar dari Allah. Buat apa pindah? Makanya sukun dan tumak ninah. Sukun itu diam, tumak ninah itu mantap. Itu udah mantap di situ. Baru dari situ nanti muncullah sukunul haroka. Dia nggak gerak-gerak lagi, Pak. Khusyuk. Itu. Nggak ada gerakan-gerakan yang tidak penting, yang tidak ada anjurannya. Kecuali ada anjurannya, misalnya ada anak kecil lagi sholat, mungkin dia gendong, itu bagian dari sholat juga, nggak apa-apa. Karena ada dalilnya, ada perintahnya. Wakilatul iltifat, sedikit berpaling kiri kanan. Sama satu lagi apa? Adab. Hadirlah adab di situ. Dia beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru setelah itu masuk kepada fase berikutnya, yaitu tadi apa? Full awareness. Full kesadaran. Full kesadaran selama sholat itu setiap kata yang dibaca sama setiap gerakan yang kita lakukan. Kita ini berdiri loh. Berdiri ini harus kita sadari. Nahnu naqifu amama Rabbil Alamin. Kita berdiri di hadapan Allah. Kita rukuk di hadapan Allah. Kita sujud di hadapan Allah. Kita mengangkat tangan di hadapan Allah. Baru yang terakhir adalah menjauhkan al-afkarul ardiyah, menjauhkan noise tadi. Oh, ini yang nggak ada hubungannya dengan sholat, nggak usah dipikirin. Mungkin melintas iya. Lintasan itu, Pak, sesuatu yang tidak dapat tidak. Artinya kita tidak bisa menghindarinya. Ada lintasan, tapi yang nggak boleh ngikuti lintasan tadi. Udah tinggalin aja. Itulah yang dikatakan ruhus sholat, ruh daripada sholat itu. Penjelasan saya ini ada di dalam tafsir As-Sa'di. Ya, kalau Bapak nanti baca tafsir As-Sa'di, rujukannya, referensinya, sekarang gampang, Pak. As-Sa'di bahasa Arab, ambil copy paste, masukkan ke AI. Tuh, coba nanti. Ya, yang punya HP sekarang buka
tafsir ini qad aflaha alladzina hum fi shalatihim khashi'un, copy ya, masukkan ke AI, coba jelaskan dengan bahasa yang sederhana, mirip dengan penjelasan saya nanti seperti itu. Tapi ada rujukan kita itu. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi khusyuk itu bukan dimulai dari apa? Dari gerakan, tidak. Dia berangkat dari hati dulu, dari dalam dulu, baru muncul keluar. Itu saya baru baca konsep khusyuk yang paling lengkap itu yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di ini dalam kitabnya, yaitu Tafsir As-Sa'di namanya. Itu. Terjemahannya sudah ada Pak, kalau Bapak mau beli itu. Tapi baca terjemahan ini enggak seperti baca bahasa Arabnya itu ya. Tentu yang baca bahasa Arabnya akan lebih terasa makna yang terkandung di dalamnya. Baik Pak, kita lanjut ke ayat berikutnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sifat yang kedua daripada ahlu penghuni surga Firdaus itu dikatakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang berpaling daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Meninggalkan perkataan dan tidak berguna. Karena orang beriman itu dikatakan khairukum anfa'ukum. Yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling berguna dan bermanfaat. Nah, ibaratnya Pak apa? Lisan kita ini adalah ibarat gudang. Gudang kebaikan. Jadi hemat-hematlah. Jangan melontarkan kata-kata yang tidak ada guna dan tidak ada manfaat dan menyebabkan mudarat bagi kita. Stok di lisan kita ini ada stok. Stok kebaikan yang banyak itu. Jadi hemat-hemat menggunakannya. Jangan berkata-kata yang tidak ada guna, tidak ada manfaat. Yaitu lahwun. Lahwun itu belum sampai kepada haram, Pak. Walaupun haram nanti mencakup. Ya. Perkataan yang tidak ada guna dan tidak ada manfaat. Contohnya apa? Debat kusir. Apalagi? Contohnya gibah. Ya. Contohnya apa lagi? Ngomongin orang yang tidak ada guna dan tidak ada manfaat. Syekh Sa'di dalam kitab tafsirnya mengutip hadis Rasulullah SAW, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah engkau ku kasih tahu apa pengendali dari semua perilaku manusia itu? Masya Allah Pak. Ternyata yang mengendalikan perilaku kita itu adalah lisan kita. Kok bisa? Jika seseorang mampu mengendalikan lisannya, maka ia mampu mengendalikan seluruh perbuatannya yang lebih besar lagi. Pengendalian lisan, kalau orang ngomongnya jujur, ya, bicaranya jujur, tidak mengatakan perkataan yang kotor, ya, tidak mengatakan perkataan yang tidak bermanfaat, dan dia mampu mengendalikan lisannya, maka otomatis dia akan mampu mengendalikan perbuatannya. Orang yang lurus lisannya, lurus perbuatannya Pak. Nah itu. Makanya istiqomah itu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu ditanya, apa itu istiqomah? Istiqomah itu bukan orang rajin sholat apa, enggak, itu infak. Istiqomah itu awalan istiqomatul qalbi. Hatinya yang istiqomah dulu alat tauhid. Hatinya istiqomah kepada tauhid. La ilaha illallah. Dari situ nanti istiqomah pula lisannya. Dari istiqomah lisan itu istiqomah perbuatannya Pak. Jadi apakah perkataan kita itu mempengaruhi perbuatan kita? Iya. Orang yang kata-katanya kotor akan perbuatannya kotor juga. Orang yang suka gibah, orang yang suka berbohong, orang yang suka berdusta, orang yang suka mengucapkan kata-kata cabul, orang yang suka memaki, orang yang suka menghina, akan terlihat pada perbuatannya. Tapi orang yang istiqomah perkataannya, istiqomah pula perbuatannya.
Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Kata Rasulullah, maukah engkau kukasih tahu apa yang mengendalikan semuanya? Kata Rasulullah, lisan seseorang. Maka dikatakan walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita lihat berapa banyak warung-warung kopi, seorang semalaman di sana. Ya, ngobrol, pasti ngomongin orang. Kalau ngomongin bisnis, alhamdulillah. Ya, ini semalaman ngobrol, belum lagi minum kopi. Gitu. Makanya orang banyak yang diabetes sekarang. Anak-anak muda tuh banyak diabetes. Kenapa? Tiap malam minum kopi. Ya, gulanya itu gula apa itu? Gitu. Tiap malam minum kopi gitu. Ya. Yang bikin kopi dia nggak penting itu kopinya sehat atau nggak sehat, nggak terlalu penting. Yang penting bagi dia apa? Cuan. Yang penting bagi dia duit. Gitu. Bukan kita larang orang ke kedai kopi, silakan aja, tapi memang tujuannya untuk sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Bukan sekedar menghabiskan waktu, menghabiskan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kuota kita sedikit, Pak. Ya, jangan disia-siakan ya untuk lahwun yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Ya, itu. Jangan digunakan untuk hoak, jangan digunakan untuk gosip, jangan digunakan untuk debat kusir. Nah, itulah yang dikatakan di sini walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ciri orang yang penghuni surga Firdaus itu adalah kata-katanya bermanfaat. Ya. Dia menggunakan kesempatan yang diberikan Allah kepadanya sebaik-baiknya. Itu cirinya. Adapun orang yang menghambur-hamburkan kata-katanya, menghambur-hamburkan waktunya, menghambur-hamburkan kesempatan yang diberikan Allah untuk sesuatu yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, maka tidak termasuk golongan ashabul firdausil a'la, calon penghuni surga Firdaus. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Ciri dari penghuni surga Firdaus. Ini 11 ayat, Pak, gampang dihafal. Nah, kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ya, ini namanya kesalehan sosial, ya. Alhamdulillah Pak Saleh ada di sini ya, Pak ya. Jadi maksud kita ini kesalehan sosial. Saleh secara sosial, soleh secara sosial. Artinya kalau tadi baca Quran, zikir, salat malam, puasa, itu namanya kesolehan personal. Tapi ada kesolehan yang lebih dahsyat lagi, kesolehan sosial. Maka dikatakan di sini walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ya. Apa rahasia di balik zakat? Rahasia di balik zakat pertama kembali kepada orang yang berzakat. Apa manfaat yang dirasakan orang berzakat? Yang pertama, supaya dia tidak bergantung kepada harta. Karena bergantung kepada makhluk selain daripada Allah biasanya dan umumnya dan kepastiannya akan menyengsarakan. Kalau kita bergantung kepada harta kita ini, maka nanti kita akan kecewa. Karena harta kita ini, satu dia akan habis. Kalau dia nggak habis-habis sampai kita mati, maka kita pun akan meninggalkannya. Tidak ada orang yang bawa Mercedes kalau mati. Tidak ada orang yang bawa jet pribadi kalau mati. Tidak ada orang yang bawa emas, ya, yang berapa kuintal dibawa mati, nggak ada. Semua pasti akan ditinggalkan. Ya, makanya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang kekal-kekal itulah yang baik. Apa yang kekal? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita belanjakan di jalan Allah, itulah yang kekal. Ya qulu ibnu Adam mali mali, berkata ibnu Adam hartaku hartaku, padahal hartanya adalah apa yang dia makan. Lalu berakhir di pembuangan. Apa yang dia pakai, lalu nanti bajunya itu apa? Jadi tidak layak dipakai lagi.
berakhir sampai di situ. Ya kan? Mobilnya pun juga begitu. Tapi apa yang akan membersamai dia? Apa yang akan menemani dia? Walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang berzakat, Pak. Makanya tadi rahasia zakat itu pertama kembali kepada orangnya. Ya. Maka kata Allah apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan hati mereka. Kedua, mensucikan hati mereka daripada sifat yang tercela, yaitu sifat bakhil. Sifat bakhil itu tidak baik. Buktinya nggak ada orang yang mau dikatakan bakhil walaupun dia bakhil, Pak. Ada nggak orang yang mau dikatakan bakhil? Nggak ada. Semua orang mau dikatakan dermawan, semua orang mau dikatakan royal, semua orang mau dikatakan pemurah. Maka mensucikan orang daripada sifat bakhil dan kikir. Kemudian yang kedua adalah manfaat bagi harta mereka. Zakat itu tunami, menumbuhkan, mengembangbiakkan, membanyakkan, memberkahkan. Itu dia, Pak, ya. Maka makna zakat itu kan dua. Yang pertama mensucikan, yang kedua adalah menambahkan, mengembangbiakkan, memberkahkan, membanyakkan. Harta itu semakin dizakati, semakin disedekahkan, semakin berkembang dan bertambah. Rasulullah yang menjamin, mana qasamalun min sadaqah. Tidak berkurang harta karena disedekahkan, tapi bertambah. Manfaat bagi penerima. Tapi kalau kita jujur, Pak, ya, lebih besar manfaat bagi pemberi atau penerima? Lebih besar manfaat bagi pemberi sebetulnya. Untunglah ada orang yang menerima zakat kita. Untunglah ada orang yang menerima sedekah kita. Penerima sedekah hanya memanfaatkannya kalau 100.000 satu minggu habis, Pak. Betul gak? Kalau dikasih 1 juta, paling-paling 1 bulan habis. Tapi orang yang memberi 1 juta akan berlipat menjadi 700 bi ghairi hisab, dan akan dia dapatkan pahalanya sempurna di akhirat, dan dia akan dapatkan rembesan-rembesan keberkahannya ketika dia masih di dunia. Memang tidak dapat pahala utuh di dunia, nggak ada itu, tapi dia dapatkan keberkahan, kemudahan urusan, ketenangan jiwa, ketenangan batin dia dapat dari harta yang disedekahkan tadi. Itu konsepnya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Luar biasa. Makanya sebenarnya mengeluarkan harta itu berat, Pak. Kalau tidak memahami konsep ini, kalau tidak memahami konsep tathir, pensucian, sama apa lagi? Tanmiyah, menumbuhkan harta. Kalau tidak memahami lagi bahwa itu sebenarnya mengeluarkan itu bukan memberikan begitu saja, tapi investasi. Investasi. Kita kan berat kalau mengeluarkan duit 10 juta untuk diberikan begitu saja. Tapi kita tidak berat mengeluarkan 200 juta buat investasi. Kenapa? Karena akan kembali kepada kita, modalnya kembali, belum lagi keuntungan yang berlipat ganda akan kembali kepada kita. Inilah yang hendaknya dipahami oleh para muzaki, para orang yang memberikan zakat, supaya tidak ada keberatan. Kalau tidak berat. Karena Allah yang mengatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia sangat mencintai harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian sangat cinta harta. Normal, Pak. Mas, kita semua pasti cinta harta. Nggak ada di antara kita yang nggak cinta harta. Gitu. Kalau ada yang nggak cinta harta, mungkin orangnya udah beda itu. Gitu. Nah, mari kita lanjutkan, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan kemudian kata Rasulullah, tu'khadhu min aghniyaihim wa tu'ta li fuqaraihim. Diambil dari orang miskin mereka dan diberikan kepada orang kaya mereka. Andai kata sistem zakat ini berjalan dengan baik, maka luar biasa potensi zakat di Indonesia itu, Pak. 1 tahun itu mencapai 330 triliun.
330 triliun. Itu kalau dibagikan kepada 20 juta orang miskin, masing-masing dapat 1,5 juta. Nah, masing-masing dalam setahun itu bisa mendapatkan 8 sampai 10 juta. Itu sudah bisa mengentaskan kemiskinan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita satu ayat lagi. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga kemaluannya. Masya Allah, ayat ini luar biasa Bapak dan Ibu rahimakumullah. Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, ya, orang yang menjaga kemaluan mereka yaitu orang yang menjaga hal-hal yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam perbuatan zina. Ya. Karena zina itu tidak terjadi ujuk-ujuk. Ujuk itu apa, Pak? Tiba-tiba. Dia berproses. Ada prosesnya. Ada mikro, ada mikro, tindakan-tindakan mikro yang dapat memicu kepada tindakan makro. Rasanya gitu ya. Mikro kecil, makro besar. Tindakan-tindakan kecil itu dua, pandangan sama sentuhan. Ya. Ketika orang tidak bisa menjaga pandangannya, sama juga tidak bisa menjaga sentuhannya, maka daripada itu nanti akan terjebak ke dalam perbuatan zina. Itu yang kita sebut dengan dalam ilmu psikologi itu disebut dengan rantai perilaku. Ada rantai perilaku, Pak. Itu orang berzina itu nggak mungkin langsung berzina. Itu pandang dulu, sentuh dulu, ya kan? Makanya dalam syair itu dikatakan, pakalamun pamau'idun paliqaun. Pertama, nazratun pakalamun pamau'idun paliqaun. Pandangan kemudian berubah menjadi janjian, kemudian janjian menjadi ketemuan, kemudian setelah menjadi ketemuan itu paliqaun, ketemulah. Apa yang ketemu? Bensin sama api ketemu. Itu. Bensin sama api ketemu, maka terjadilah kebakaran yang sangat dahsyat. Itulah yang dikatakan Allah, wala taqrabuz zina. Allah enggak mengatakan wala taznu, jangan kamu berzina. Bukan begitu. Allah mengatakan wala taqrabu az-zina, jangan kamu mendekati zina. Itu. Jadi jamaah rahimakumullah, ini harus kita pahami konsep ini, bahwasanya hal-hal yang menghantarkan kepada zina itu tutup rapat. Makanya ada surah dalam Quran namanya surah An-Nur. Surah An-Nur. Di situ misalnya adab kepada anak-anak kalian yang masih kecil, tidak boleh masuk ke kamar kalian pada 3 waktu kecuali ngetok pintu dulu. Yang pertama apa? Mimba di sholatil fajri. Pertama, mimba di sholatil isya. Setelah sholat isya, anak-anak tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya kecuali minta izin dulu. Tuh. Yang kedua, qabla sholatil fajri, sebelum subuh, anak-anak nggak boleh masuk ke kamar kecuali minta izin dulu. Yang ketiga, pada waktu tidur qailulah, tidur siang. Tidur siang itu ada, Pak, supaya kita kuat sholat malam. Itu juga tidak boleh anak-anak masuk. Takut apa? Takut nanti kelihatan oleh anak yang tidak semestinya kelihatan oleh mereka. Sehingga itu membekas di dalam pikirannya. Tutuplah segala pintu yang menghantarkan kepada itu. Maka perempuan, ayat tentang hijab pun, Pak, ada di dalam surah An-Nur. Ayat tentang ghaddul basar, menundukkan pandangan, pun ada di dalam surah An-Nur. Ayat tentang hukuman orang yang berzina pun ada di dalam surah An-Nur. Ayat tentang hukuman menuduh orang berzina pun ada di dalam surah An-Nur. Luar biasa. Maka surah An-Nur itu adalah konsep
bagaimana seorang mukmin itu menjadi orang yang iffah. Iffah itu menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar menyuruh kita menjaga pandangan dan menjaga kemaluan, tapi Allah Subhanahu wa taala membuat konsepnya yang utuh dan yang lengkap. Tidak ada, kita itu nggak setuju dengan, nggak ada dalam Islam itu preset, itu nggak ada. Barat itu mendewakan konsep itu. Dia kalau anak perempuannya pergi jalan sama laki-laki, yang dia tanya, dia nggak khawatir Pak. Yang dia bilang apa? Bawa itu nggak katanya. Bawa kontrasepsi itu. Bawa itu nggak katanya. Jadi dia nggak ada masalah bagi dia anaknya berzina. Tapi kita harus menjaga, bagi kita menghindari zina itu salah satu tujuannya adalah menjaga nasab dan keturunan. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang calon surga Firdaus itu adalah calon penghuni surga Firdaus. Ini mau ambil pisah ini Pak ya. Pisahnya itu ada syaratnya sampai 11 ayat di sini. Ya, harus dilengkapi baru nanti keluar pisahnya gitu ya. Baru kita boleh masuk ke sana. Yang pertama tadi mukminun, yang kedua apa? Khosyi'un, yang ketiga apa? Mu'ridun, ya. Yang keempat apa? Fa'ilun, ya kan? Yang kelima apa? Hafizun. Ada lagi syarat berikutnya. Insyaallah semoga kita umur panjang dan diberi kesehatan supaya kita nanti kalau udah dapat visanya kita langsung masuk ke sana. Tapi ada syaratnya Pak. Bapak mau duluan atau belakangan ke sana nanti? Ada syaratnya kalau mau ke sana. Apa Pak? Mati dulu ya. Nah itu. Jadi syaratnya mati dulu. Kalau nggak mati nggak bisa masuk ke sana. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kajian tafsir ini. Semoga bermanfaat, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.